Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IGTKI Ikhlas, gigih, tangguh, kreatif, inovatif. Yes, yes, yes. Oke. Yang kami hormati Ibu Ketua IGTKI Kabupaten Tasikmalaya, Ibu Lilis Julawati MPD, beserta jajaran kepengurusan IGTKI Kabupaten Tasikmalaya. Yang kami hormati Ibu Nia Kurniasi SPD, PC IGTKI Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama pada kegiatan podcast. Podcast tentang tips dan kiat lulus menjadi guru penggerak atau mengikuti pendidikan guru penggerak. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada kita semua yang senantiasa mudah-mudahan menjadi umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak berlama-lama lagi kita mulai saja acaranya ya, bunda-bunda hebat. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Resti Rusmiati. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya bersama rekan-rekan guru-guru hebat di sini adalah merupakan lulusan dari pendidikan guru penggerak Angkatan 2 dan Angkatan 8. Mari saya perkenalkan terlebih dahulu dengan Bunda. Saya Malek Sukmala Dewi dari TK Siti Fatimah, guru penggerak Angkatan 8. Baik, terima kasih, lanjut. Saya Leni Malini, guru penggerak Angkatan 8 dari TK Plus Nurul Huda. Baik, terima kasih. Nama saya Cicu Sumiati, guru penggerak Angkatan 8 dari TK Siti Fatimah. Baik, terima kasih. Nama saya Leni Maulina, guru penggerak Angkatan 8 dari TK Murniasi. Baik, dilanjut, terima kasih. Saya Dewi Sumarti Nurulama, guru penggerak Angkatan 8 dari TK PGRI Sukadana. Baik, terima kasih. Bunda, lanjut. Saya Dewi Kulusum, calon guru penggerak Angkatan 9 dari TK Nurul Guru, Kecamatan Singaparna. Oke, nah ini dia nih. Siapa? Ayo Bunda. Saya Santi Nur Samsia, GP Angkatan Guru Penggerak Angkatan 2 dari TK Siti Fatimah. Sekaligus PP ya Bunda ya? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi di sini bunda-bunda hebat itu adalah lulusan guru penggerak yang subhanallah, masya Allah, luar biasa sekali ya, bersama dengan PP pengajar praktik ya, dari lulusan guru penggerak Angkatan 2. Betul begitu Bu? Ya. Oke. Nah di sini bunda-bunda kita akan berbagi pengalaman nih Bunda tentang bagaimana kemarin kita sudah Bunda hebat sekarang sudah lulus menjadi guru penggerak, bukan CGP lagi seperti saya ya. Saya masih CGP. Nah ini kiat-kiatnya nih apa nih, tipsnya apa? Kita bisa berbagi kepada bunda-bunda yang ada di sini satu Kabupaten Tasikmalaya biar termotivasi, biar semangat mengikuti guru penggerak. Nah, bagaimana tipsnya? Kita mulai dulu dari Bunda None Sukmala Dewi. Dipersilahkan Bunda. Untuk pertama kali tips dari saya yaitu adanya dorongan yang kuat dari pihak ketua PC Kecamatan Singaparna. Kebetulan waktu itu diketuai oleh Bunda Haji Cucu waktu itu ya, memberikan motivasi dan dorongannya. Dan yang kedua, jadi saya merasa terpacu adanya dorongan dari orang lain, dari diri saya pribadi yang kuat, itu yang utama. Dan yang ketiga yaitu dorongan dari Kepala Sekolah TK Siti Fatimah di Badan PAE Kecamatan Singaparna dan rekan-rekan sejawat di TK Siti Fatimah. Mungkin itu tips dari saya. Oke, terima kasih. Nah ini tipsnya adalah adanya motivasi, bukan hanya dari
sendiri, tetapi ada motivasi luar yang memotivasi Bunda Nona ini mengikuti pendidikan guru penggerak. Silakan kepada Bunda Leni. Ya, terima kasih. Tadi memang betul apa yang diungkapkan oleh Ibu Noneng tentang motivasi. Setelah itu kita setelah mempunyai motivasi diri yang kuat, kita berlanjut ke laptop ya untuk membuka SIM PKB. Jika akan mengikuti guru penggerak, kita harus sering-sering membuka dan memantau SIM PKB untuk melihat progres. Mungkin di situ ada pengumuman atau undangan atau pokoknya semua yang berhubungan dengan guru penggerak. Yang pertama di SIM PKB itu dilaksanakan adalah seleksi administrasi. Dalam mengisi administrasi harus teliti, khususnya dalam kalau ada pengisian dalam stempel. Stempelnya harus jelas, jangan sampai tidak terbaca oleh sistem dalam SIM PKB. Seperti itu untuk tips supaya lulus administrasi. Berikutnya, Oke, baiklah, dari Bunda Leni itu kita harus sering memantau SIM PKB. Nah, berikut administrasinya, stempel harus jelas ya agar dapat terbaca oleh sistem. Seperti itu kiat-kiatnya. Dilanjutkan oleh Bunda Cucu Sumiati dari Angkatan Guru Penggerak Angkatan 8. Di sana juga kan ada tentang mengisi esai, di mana esainya itu harus sesuai dengan pengalaman yang kita alami. Kemudian kita juga tidak boleh copy paste dari teman atau dari Google. Kemudian dalam pengisian esai kita simpan atau dibuatnya di dalam Word karena akan digunakan nanti isi esai itu dalam wawancara. Jadi pengisian esainya itu kita simpan di Word, kemudian dikopikan ke LMS. Itu sebagai bahan untuk nanti kalau kita sudah lulus esai, itu akan dijadikan bahan dalam wawancara. Oke, baiklah, dari Bunda Cucu bahwa untuk dalam tahap ini udah tahap selanjutnya ya, udah tahap 1 ya maksudnya. Dalam penghiasan esai itu harus yang pertama itu diketik dulu di Word. Nah, nanti di copy paste ke LMS. Kadang kita waktu ya, kadang suka karena kita terlalu lama berpikir jadi hilang. Nah, itu jadi bisa di copy paste lebih cepat, lebih baik, dan itu juga akan dijadikan pedoman kita nanti ketika ketika akan tes tahap selanjutnya pada wawancara. Oke, selanjutnya dari Bunda Leni, Marlina silahkan. Nah, yang tadi dikatakan oleh Bunda Cucu yaitu tahap seleksi pertama. Kalau saya selanjutnya yaitu seleksi kedua, yaitu seleksi mengajar. Pada waktu itu saya mempraktekkan pembelajaran RPPH yang diupload pada LMS pada awal pengisian berkas pendukung PGP. Ya, di sana kita membuat RPPH yang gampang-gampang saja, Bu. Dan kalau bisa memakai harus benda konkret, tidak LKA, ya harus berupa benda konkret. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih Bunda Leni. Dari tahap selanjutnya berarti udah lulus tahap esai. Tahap kedua yaitu tahap praktik mengajar. Bunda, kiat-kiatnya adalah bahwa dalam membuat RPP itu harus mudah, yang dapat dikuasai oleh Bunda, yang dapat kemudian menggunakan benda konkret. Harus luwes ya Bu ya. Seperti kita mengajar seperti biasa di kelas, harus percaya diri begitu ya. Oke. Baiklah, selanjutnya oleh Bunda Dewi silakan. Ya, untuk tahap yang kedua itu ada juga sesi wawancara. Nah, di sini kita akan dihadapkan dengan 2 asesor, di mana nanti kita akan diwawancara. Inti wawancaranya adalah seputar esensial dari esai yang telah kita upload sebelumnya. Jadi tentunya kita harus menguasai apa yang telah kita utarakan dan kita kemukakan di esai, nanti akan diungkap kembali di sesi wawancara. Nah, secara teknis supaya lebih lancar, jadwal itu harus dicek secara berkala. Takut-takut kita lupa ya, karena jadwal di sana sudah ditentukan dan hanya 1 kali kesempatan. Itu harus selalu cek. Kemudian jaringan harus stabil, gitu ya.
Kemudian tempat diusahakan yang kondusif, tidak berisik supaya pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Nah itu mungkin secara teknisnya, dan dipersiapkan juga mungkin selain itu adalah kepercayaan diri kita, kemudian keyakinan kita untuk bisa menjawab dengan pengalaman kita. Untuk selanjutnya mungkin nanti Ibu Dewi akan menambahkan yang lainnya. Oke, baik Bunda Dewi, Bunda Dewi Nur Kamal ya, karena di sini ada Bunda Dewinya dua. Yang satu Bunda Dewi siapa? Bunda Dewi Kulsu, dan yang satu Bunda Dewi Nur Kamal. Nah dari Bunda termasuk kepada tahap wawancara, memang kita harus sering jadwal ya, harus cek jadwal. Jadi Bunda hebat di sini, harus sering mengecek jadwal wawancara secara berkala. Kemudian dan jangan lupa ini ya, tentang jaringan itu yang paling penting, itu disesuaikan, cari jaringan yang stabil dan kemudian tempat yang membuat bunda-bunda nyaman melakukan wawancara. Oke, ditambah dengan Bunda Dewi Kulsum, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bunda Resti. Tips dari saya melanjutkan dari Bunda Dewi Sumarni Nurkama untuk di seleksi wawancara. Tipsnya yaitu percaya diri, kemudian yakin akan kemampuan diri kita, berusaha tenang, selalu berusaha tenang, tidak panik bunda-bunda, kemudian berusaha menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan yang paling utama meminta izin kepada keluarga, terutama kepada suami. Itu yang paling penting menurut saya, karena di kemudian hari kita dalam melaksanakan, dalam mengikuti program di Guru Penggerak ini, ketika kita sudah meminta izin kepada suami, maka dalam pelaksanaannya pun insya Allah itu akan berjalan dengan lancar, karena kita sudah ada komunikasi dengan pihak keluarga, terutama suami dan anak. Mungkin seperti itu Bunda. Oke, baik, terima kasih Bunda Dewi Kulsum. Luar biasa, doa itu yang paling penting, karena doa suami, doa keluarga itu yang dapat memperlancar segala urusan kita ya Bunda ya. Nah, di sini memang pada tahap wawancara ini harus percaya diri dan tenang, berusaha menjawab pertanyaan dengan baik. Kemudian di sini adalah Bunda hebat, Bunda Santi Nusansia. Beliau adalah Guru Penggerak Angkatan 2 dan sekarang adalah pengajar praktik calon Guru Penggerak Angkatan 9. Nah, kita akan berbagi sharing praktik baiknya gitu ya, tentang bagaimana kemarin Bunda Santi ini bisa lolos mengikuti Guru Penggerak, mengikuti praktik pengajar ya, pengajar praktik maksudnya. Nah, bagaimana tips dan kiat-kiat dari Bunda Santi bisa lolos menjadi guru penggerak dan pengajar praktik? Oke, kami persilakan. Terima kasih Bu Leslie. Izinkan saya berbagi tips ya. Kalau dari seleksi pengajar praktik, sama seperti CGP, yaitu ada essay, ada wawancara. Tapi karena saya mungkin dari CGP, untuk simulasi mengajar tidak ada, jadi digantikan dengan pembekalan. Nah, untuk pembekalan tips-tipsnya ya, untuk essay, simulasi, ini sudah teman-teman hebat ini sudah dipaparkan. Nah, yang mungkin untuk yang poin pentingnya di sini adalah pembekalan. Nah, dari kita setelah lulus essay, terusan wawancara, terus kita akan kembali ke pembekalan. Pembekalan itu selama 15 hari Bunda, full dari pagi sampai sore. Itu harus on kamera. Nah, tipsnya mungkin ya, insya Allah pada ruangnya ya, satu yaitu untuk pembekalan itu manajemen waktu. Manajemen waktu itu karena kita kan full ya, harus on cam dari pagi sampai sore. Manajemen waktunya harus komunikasi dengan pihak sekolah ya, agar tugas kewajiban kita mengajar itu sesuai atau tidak menjadi hambatan. Nah, yang kedua adalah karena aktivitasnya sangat padat. Nah,
bunda-bunda hebat dapat membuat time schedule atau buat daftar aktivitas. Daftar aktivitas dulu kita buat jadwal jam berapa kita akan pembekalan tugas-tugas kita di sekolah, tugas keluarga ya punya kita karena perempuan ya, karena banyak sekali tentunya. Nah yang sudah membuat jadwal schedule itu kita sinkronisasi, menyinkronkan. Nah mungkin ada jadwal-jadwal untuk mengerjakan tugas, jadwal untuk melayani keluarga. Nah itu harus diutamakan ya, karena kalau kita tidak ada sinkronisasi itu nanti miskomunikasi, nanti yang berakhir berefek tidak baik gitu ya. Nah yang ketiga, yang selanjutnya yaitu yang poin utama itu komunikasi ya. Komunikasi ini sangat berpengaruh besar ya untuk pembekalan karena waktunya lama dan harus nonton juga gitu sampai sore. Komunikasi terhadap suami, kepala sekolah, izin harus baik-baiklah komunikasinya. Nah dan tidak lupa juga kalau menurut saya ini poin utama yaitu jaga ibadah, yaitu jaga ibadah kita itu adalah menggantungkan harapan kepada Sang Pencipta ya. Sang Pencipta itu sang maha pemberi segalanya, kita makhluk yang apalah gitu ya. Tapi kalau udah kita meminta, mungkin kita kalau secara materi kita bisa kita hafalah, tapi kan dari pelaksananya kita tidak tahu bagaimananya. Nah mungkin itu doa dari keluarga ya, suami merupakan poin selain poin-poin secara teknisnya, ini spiritualnya dan secara teknis. Mungkin begitu ya Bunda Rizky dan Bunda-Bunda hebat. Aduh luar biasa sekali. Nah ini dari guru penggerak kita bisa belajar dari Bunda Santi. Barangkali di sini ada yang mau berminat menjadi pengajar praktik. Semangat ya Bunda. Semangat. Oke, nah di sini memang luar biasa ya motivasinya menjadi seorang pengajar praktik. Wah, sangat saya acungi jempol ya dengan perjuangan Bunda Santi, di mana beliau memang dari tahap essay, wawancara, kemudian karena memang tidak ada simulasi mengajar dan ternyata ada pembekalan. Wah luar biasa, pembekalannya 15 hari tapi tetap semangat ya Bang ya, dan itu harus on cam tentunya. Nah dalam melakukan pembekalan itu juga ada tipsnya ya tadi, bahwa kita harus mampu manage waktu, kemudian membuat daftar aktivitas, menyinkronkan semua aktivitas, kemudian dapat berkomunikasi baik dengan semua pihak, yang tentunya itu adalah dukungan yang paling utama untuk kelancaran Bunda ya. Kemudian yang jauh lebih penting adalah hubungan kita kepada Sang Pencipta, karena apalah daya kita begitu kan. Jadi atas kuasa Allah kita segala sesuatunya, kalau kita kembali kepada Allah, maka segala urusan kita di dunia akan dilancarkan, akan dipermudah. Nah itulah dia Bunda-Bunda hebat Kabupaten Tasikmalaya. Demikian adalah tips dan kiat mengikuti guru penggerak dan pengajar praktik. Jadi di sini saya simpulkan bahwa yang pertama kiasnya adalah, tipsnya adalah bahwa kita harus memotivasi diri. Kemudian juga kita harus bangkit atau kita harus termotivasi dari motivasi dari luar gitu ya. Harus membangun gitu ya, agar kita betul-betul mau mengikuti guru penggerak. Kemudian adalah sering memantau SIM PKB. Kemudian juga dalam pengisian esai harus sesuai dengan pengalaman gitu ya, yang dimana itu harus disimpan dulu isi esainya itu dalam Word, nanti di copy paste dalam LMS agar mempermudah. Kemudian dalam tahap praktik mengajar juga kita harus percaya diri, harus harus tenang gitu ya. Kemudian juga dalam membuat RTP-nya juga jangan rumit-rumit, harus yang mudah, yang dikuasai. Kemudian menggunakan benda-benda konkret. Kemudian pada tahap wawancara juga, bahwa wawancara itu harus selalu dicek secara berkala, harus ingat akan jadwalnya karena hanya satu kali kesempatan. Dan kemudian jangan lupa kita harus mencari
jaringan, tempat yang jaringannya itu stabil, tempat yang juga akan memberikan kenyamanan bagi bunda-bunda untuk melakukan wawancara. Nah, kemudian dukungan dari keluarga itu juga sangat penting, baik dari suami, orang tua, anak itu yang akan menjadi kegiatan mengikuti guru penggerak itu lancar. Nah, demikian bunda-bunda hebat tips dan kiat dari kami, guru penggerak angkatan 2, angkatan 8 dan angkatan 9 mungkin saya ya. Mohon doanya semoga saya bisa lulus seperti bunda-bunda hebat. Oh iya, kita tidak lupa mendoakan rekan kita Ibu Lilin yang sedang sakit. Beliau tidak dapat hadir beserta dengan Bunda Wiwi karena memang ada kepentingan yang sangat mendesak yang tidak dapat ikut hadir di sini. Kita mendoakan semoga Bunda Lilin cepat sembuh, dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Mungkin seperti itu dari tips dan kiat dari kami. Terima kasih atas waktunya bunda-bunda hebat. Dan alhamdulillah acara ini mudah-mudahan dapat memotivasi bunda-bunda hebat di Kabupaten Tasikmalaya. Dan kita akan terus membuat bunda-bunda termotivasi untuk mengikuti guru penggerak, karena guru penggerak adalah menggerakkan. Sekali lagi yuk biar kompak, guru penggerak bergerak menggerakkan. Oke, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Oke, baiklah, dan mudah-mudahan kita menjadi guru penggerak yang dapat membawa dampak positif bagi diri kita sendiri, lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.